Biasanya itu ini kan lampuan mas. Kalau lampuan itu satu kali nyala itu kan sekitar 20 hari. Itu biasanya untuk nutrisi disemprot 3 kali sampai 4 kali. Dalam waktu 20 hari itu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini sangat berbeda dengan video kami sebelumnya, karena kalau biasanya kita membahas mengenai komoditas tanaman yang sifatnya horti atau sayuran, kesempatan kali ini kita akan membahas buah naga. Kira-kira seperti apa teknis budidayanya, hal-hal yang perlu dihindari seperti apa, dan keuntungan atau pengendaliannya seperti apa. Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai budidaya tanaman buah naga. Di samping kiri saya sudah bisa teman-teman lihat, di sini sudah dilengkapi dengan buah yang mungkin sebentar lagi bisa siap untuk dipanen dan buahnya cukup lebat. Kemudian ternyata banyak hal yang perlu kita perhatikan dalam budidaya tanaman buah naga ini. Apakah ini mudah atau susah atau gampang atau bisa dipelajari segala ilmunya? Tanpa lama-lama lagi kita akan masuk pada sesi wawancara. Oke, baik sahabat petani semua, di samping saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Monggo Mas mungkin bisa memperkenalkan diri. Nama saya Kolek, asal dari Banyuwangi, Kecamatan mana? Kecamatan Bangurejo. Bangurejo, Kabupaten Banyuwangi ya Mas. Mohon maaf Mas Kolek, ini kita mengganggu waktunya karena di kolom komentar itu banyak yang meminta kita untuk membahas mengenai budidaya buah naga. Nah, kebetulan kita berjumpa dengan Mas Kolek dan sepertinya banyak ilmu yang bisa kita ambil dari beliau. Untuk buah nagara sendiri Pak, ini sudah ditanam sudah berapa tahun Pak ini? Kurang lebih 12 tahun. 12 tahun, berarti nanam satu kali bisa sampai 12 tahun untuk masa panennya? Kalau ya, umur produktivitasnya mungkin bisa lebih dari itu ya? Lebih, tergantung perawatan. Jadi kembali lagi ke perawatan tanamannya? Ya. Kemudian kalau dari tanam sampai buah pertama itu berapa lama ini Mas? 1 tahun buah. 1 tahun sudah bisa berbuah dan sampai saat ini masih terus berbuah. Ya. Dengan catatan perawatannya optimal. Perawatannya optimal. Kemudian kalau untuk buah naga sendiri Mas, ini untuk jarak tanamnya sendiri berapa ini? Sebenarnya yang ideal itu ya 2 kali 3. 2 meter kali 3 meter? Ya. 2 meter kali 3 meter, biar apa itu? Ya perawatannya enak, terus lahan bisa maksimal. Kan kalau ini kan murat-marit, ada yang kerep, ada yang renggang, maksudnya nggak pasti. Kalau ini ketidakpastian ini karena memang tidak diset dari awal atau gimana ini Mas? Ya memang ini nggak diset dari awal. Ini dulu tanamannya jeruk. Jeruk mulai menurun produktivitas, disulami tanaman buah naga. Oke, berarti karena memang tidak diset dari awal, makanya pola tanamnya atau jarak tanamnya itu kurang rapi ya. Ya. Tapi kalau untuk yang lebih optimal, jarak tanamnya adalah sekitar 2 kali 3 meter. 2 kali 3 meter itu akan memudahkan perawatan dan tanaman akan menjadi lebih optimal ya. Kemudian ini Mas Kolek, untuk perawatannya sendiri ini apakah sama dengan tanaman horti atau berbeda? Misalkan untuk semprot, apakah juga menggunakan insek, fungi, nutrisi itu menggunakan juga atau tidak ini? Ya menggunakan nutrisi, fungi, itu yang paling penting. Kalau insek cuman untuk mengatasi semut itu aja. Semut berarti jarang dilakukan itu ya, jarang menyesuaikan kondisi itu. Kalau untuk fungi biasanya menggunakan apa ini Mas? Nggak pasti Mas, di rolling. Ya kadang ada seperti Banva aktif Mancozeb, Propinep. Kalau yang sistemik seperti Abrio, Amistar, melihat keadaan Mas. Melihat keadaan, jadi tidak ada pakuan hari misalkan 5 hari sekali atau seminggu sekali, itu tidak seperti itu ya Mas? Sebenarnya yang paling bagus itu seminggu sekali disemprot Mas. Seminggu sekali disemprot ya, untuk lebih baiknya ya? Lebih baiknya. Cuman kadang kan petani untuk menekan biaya biar enggak membengkak ya dikira-kira kalau ada penyakitnya aja, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi disesuaikan. Tapi kalau untuk fungi tadi bisa menggunakan Mancozeb, kemudian Propinep, kemudian yang sistemik bisa menggunakan Cabiotop ya Mas. Kemudian Amistartop dan lain sebagainya. Intinya bisa disesuaikan dengan kondisi serangan yang ada ya. Tapi kalau sudah
bersih, itu nggak perlu rajin disemprot juga nggak apa-apa karena memang ini sudah cukup kuat. Jadi ini sudah umurnya 12 tahun ini Mas. 12 tahun. 12 tahun. Kemudian setiap musimnya itu apakah dilakukan peremajaan atau dibiarkan saja ini Mas? Tiap setahun sekali ada peremajaan. Tujuan peremajaan itu untuk apa Mas? Ya itu kan untuk tunas-tunas yang lama itu udah nggak produktif, diganti, dibuang, kan nanti muncul tunas-tunas yang baru. Oke, jadi merangsang pembentukan tunas baru dengan memutus atau mematahkan tunas-tunas yang lama yang dikira sudah tidak produktif gitu ya Mas ya. Kalau tidak dilakukan seperti itu, dampaknya seperti apa Mas? Ya nanti buahnya nggak bisa maksimal Mas. Wah, nggak bisa maksimal. Iya. Kalau untuk ini Mas, perawatan sendiri, kalau tadi kan Fungi memakai. Kemudian kalau untuk pemupukan via bawah, seperti digocor atau ditabur, itu diberikan atau tidak Mas? Sebenarnya kalau tanaman buah naga itu rakus dengan kompos Mas. Paling penting yang nomor satu kompos. Kalau untuk pupuk kimia itu cuman untuk mengimbangi tambahan. Berarti kalau ini rutin diberikan pupuk kompos? Iya Mas, semakin banyak kompos semakin bagus. Cara pemberiannya gimana ini? Kalau untuk naga ini bebas Mas, soalnya dia itu kuat sama bakteri-bakteri kayak kotoran sapi bisa, kotoran ayam, kotoran kambing, semuanya bisa. Itu langsung diletakkan di bagian atas tanah atau perlu ditutup menggunakan tanah atau gimana itu Mas? Langsung diletakkan di atas tanah bisa. Tetap aman itu Mas? Aman. Tetap aman. Nanti kalau sudah diratakan, disemprot seperti dekomposer bebas, itu sudah aman. Oh, berarti hanya tinggal diletakkan di atas tanah, kemudian disemprot menggunakan dekomposer, itu sudah aman ya? Aman. Karena memang tanamannya cukup kuat dari serangan bakteri Iya. dan jamur itu ya Pak? Iya, iya. Kalau tingkat kelayuan berarti bisa dikatakan tidak ada ya Mas? Tidak ada Tidak. kelayuan. Kalau untuk kelembaban sendiri, misalkan air itu butuh atau tidak butuh Mas kalau buah naga ini? Agak rakus air, cuman ada waktu tertentu kalau membutuhkan air. Nggak selalu harus diairi. Waktu tertentu itu kalau boleh tahu kapan? Kalau sekitar seminggu panas itu dialiri air bisa. Jadi kalau kayak seperti musim hujan itu kalau di tanaman cabai misalnya itu kan kalau semakin lembab resiko kematiannya menjadi semakin tinggi. Tapi kalau di buah naga masih tetap aman itu Mas? Iya, nanti kalau kebanyakan air mungkin cuma stres. Oh, stres. Iya, gitu aja. Tapi nggak sampai mati itu ya? Nggak Sampai nggak. mati. Tadi kan dikatakan pupuk kimia itu hanya untuk mengimbangi kompos. Jadi yang paling pokok itu adalah komposnya itu. Kalau untuk pupuk kimia sendiri itu cara aplikasinya ditabur di tanah atau disemprotkan atau gimana itu Mas? Kalau ini biasanya ditabur Mas, Ditabur. biar cepet, nggak ribet gitu. Menggunakan apa saja ini? Dan sebenarnya kalau itu yang bagus ya seperti MPK Mutiara itu udah bagus, tapi ini jarang. Banyakan Posca subsidi. Oh, jadi TSP gitu. Iya. Karena harga pupuk mahal jadi Iya. seadanya itu. Seadanya. Kalau via spray juga diberikan. Spray jarang Mas. Sebenarnya yang bagus itu ya semprot asam huma, dekomposer itu lebih bagus. Di bagian bawah Ya, atau di atas? bagian bawah. Kalau seperti MKP kemudian kalium dalam bentuk lain itu juga diberikan atau tidak? Diberikan semprot atas. Contohnya apa ya? Ya seperti Kalinet, MKP, bisa juga dengan asam amino seperti Ambition bisa. Oh, berarti nutrisi di samping diberikan lewat bawah itu juga diusahakan lewat atas untuk memaksimalkan proses pembentukan buah mungkin ya Mas, Iya. atau perangsang atau untuk nutrisi tadi menggunakan 3 bahan ya, mungkin ada MKP monokalium fosfat, kemudian ada Kalinet, kemudian ada asam amino ya. Asam amino mungkin bisa pakai Ambition atau bebas lah ya, intinya itu ada kandungan asam aminonya. Ya. Kalau untuk dosisnya sendiri berapa itu? Kalau untuk MKP bisa 4 sendok, 5 sendok, 6 sendok juga bisa. Satu tangki 20 liter. Kalinet bisa 100 mili 100 bisa. mili. Soalnya tanaman naga itu kuat Kuat, Mas. nggak takut overdosis gitu? Enggak. Jadi semakin banyak semakin Ya, baik. pokoknya nggak kebanyakan gitu Nanti aja. iya sama boros juga. Sama boros. Jadi kemudian kalau untuk aplikasi nutrisi seperti itu ada musimnya atau tidak? Misalkan seperti tadi 7 hari sekali atau pas merangsang pembuahan atau seperti apa itu Mas? Pengen rutin sebenarnya juga bagus Mas, cuman kan kadang untuk menekan biaya kembali lagi ya waktu melihat keadaan tanaman memerlukan atau tidak gitu aja.
Berarti nggak ada patokan waktunya itu? Nggak ada. Kalau untuk saat ini Mas, ini kan sudah berbuah. Ini kalau semprot nutrisi sudah berapa kali Mas? Dari mungkin perangsangan bunga sampai saat ini menjelang panen ini? Biasanya itu, ini kan lampuan Mas. Kalau lampuan itu satu kali nyala itu kan sekitar 20 hari. Itu biasanya untuk nutrisi disemprot 3 kali sampai 4 kali. Dalam waktu 20 hari itu? Iya, soalnya kan nanti kalau nutrisinya nggak mencukupi, pemerangsang pembungaan kurang maksimal. Nanti kan eman-eman untuk biaya pulsa listrik itu. Yang menarik itu kan tadi nutrisinya atau perawatannya. Tadi menyebutkan ada pelampuan. Nah, lampu ini manfaatnya untuk apa ini Mas? Untuk memunculkan bunga di luar musim. Oh, biasanya kalau tidak dirangsang seperti itu munculnya di bulan apa Mas? Biasanya mulai bulan 8-9. Oh, berarti di Agustus September itu Iya, baru mulai muncul bunga. Iya. Oke, berarti untuk merangsang pembungaan di luar musim itu bisa dilakukan menggunakan bantuan cahaya lampu. Cahaya lampu itu kalau untuk skala luasan ini berapa ya Mas untuk jumlah tanamannya? Ini sekitar 300 Mas. Sekitar 300. Itu kira-kira memerlukan berapa titik Mas untuk pelampuan itu? Ya berarti sekitar 330-an Mas. Soalnya 300. itu yang 30 untuk pembatas Border kiri ya? kanan ya itu. Berarti setiap lampu itu menerangi kira-kira satu tanaman, Iya, kemudian ditambah di bagian border. Iya. Kemudian kalau waktu pelampuan sendiri itu dimulai umur berapa atau kapan Mas itu? Ya, biasanya kalau nggak pasti Mas, biasanya orang-orang itu mengira-ngira nanti mulai akhir musim itu bulan berapa, terus melihat pasar biasanya memerlukan buah kayak seperti bulan puasa, itu kan memerlukan buah yang banyak. Untuk kemarin itu kan puasa mulai bulan 4 ya. Iya. Ya mulai bulan 4, mulai pembungaan bulan 2 itu udah mulai menurun. Oh Ya iya. teman-teman tuh udah memikirkan, oh dinyalakan aja untuk menambah munculnya bunga biar banyak. Berarti itu tergantung ini ya Mas, niat kita atau intinya itu pelampuan itu untuk mempercepat perangsangan munculnya bunga. Ya, Itu ya, dilakukan ketika sudah panen ya Mas, Ya. yang buah yang sekarang ini sudah panen, kemudian untuk merangsang kembali. Kalau ingin cepat ibaratnya prediksinya 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi panen itu harus dilakukan pelampuan itu. Sebenarnya tanpa dilakukan pelampuan itu tetap bisa buah, tapi hanya di bulan-bulan tertentu gitu ya Mas. Oke Mas Korek, berarti untuk pelampuan itu untuk mensiasati buah di luar musim ya Mas. Kemudian kalau untuk pelampuan kan tadi disebutkan sekitar 20 hari. Nah itu untuk waktu 20 hari itu dinyalakan terus atau hanya dimulai jam berapa, selesai jam berapa atau gimana ini Mas? Biasanya itu dinyalakan mulai jam 10 malam. Jam 10 malam. Mati sekitar jam 4, jam 5 pagi gitu. Oh, berarti tidak full dari 24 jam, tapi ketika pukul 22 kemudian selesai ketika jam 4 atau jam 5 pagi gitu ya Mas. Jadi, itu dilakukan selama sekitar 20-an hari. 20 hari. Setelah pelampuan itu biasanya bunga itu baru muncul berarti? Belum, biasanya belum itu muncul. ada yang muncul, ada yang belum Mas. Kadang-kadang itu udah mulai muncul jarang-jarang, ada sekitar 100 titik gitu. Oke. Jadi itu sifatnya adalah untuk merangsang gitu ya Mas. Yang penting merangsang muncul atau tidak muncul, tapi biasanya tetap muncul. Ya kalau sudah dimatikan Kalau sudah lama. Kalau dimatikan lama justru malah muncul. Jadi kalau Ya. diberi lampu terus malah nggak muncul itu. Muncul tapi sedikit Mas. Oh, munculnya Iya, sedikit. soalnya itu kan panas Mas. Oh Waktu iya, terlalu panas. muncul titik bunga itu kalau kena lampu terus kadang-kadang mendelep. Oh Itu iya. kering gitu. Terlalu panas itu Iya, ya, terlalu panas. Berarti intervalnya adalah sekitar 20 hari itu waktu paling ideal ya. Iya. Ya lebih ideal. Kalau terlalu panjang bisa jadi nanti malah kering, niatnya merangsang tapi kemudian jumlah buah dalam satu pohon itu juga berpengaruh tidak, Pak? Misalkan ketika yang satu baratnya satu cagak ini diisi berapa tanaman ini, Mas? 3. 3. Nah, untuk satu cagak seperti ini ketika buahnya terlalu banyak itu berdampak atau tidak? Berdampak Mas. Buahnya kurang besar. Buahnya kurang besar. Iya. Itu nanti pengaruh di harga ya, Mas? Iya, di harga. Sangat pengaruh. Mas. Iya, sangat pengaruh. Kalau untuk idealnya satu tanaman itu kira-kira berapa yang disisakan Mas? Atau dirangsang untuk berapa buah ini Mas? Sebenarnya untuk maksimal itu ya 10, 15 udah mentok. Maksimal. Itu bisa maksimal.
10 sampai 15. Ya, 10 sampai 15. Kemudian kalau dari waktu pelampuan sampai panen itu butuh waktu berapa hari, Mas? Sekitar 3 bulanan, Mas. 3 bulan. Berarti pelampuan itu 20 hari. Ya. Kemudian sampai muncul bakal bunga itu 20 hari berarti sudah 40 hari. Kemudian Ya. dari bakal bunga sampai buah mau petik itu sekitar 50 hari. Ya. Oke, berarti sekitar 3 bulan ya, Mas ya. 3 bulan. Jadi untuk sahabat petani yang ingin panen di luar musim mungkin seperti itu ya, triknya seperti itu. Kemudian kalau untuk ini, Mas, kita menjumpai di beberapa titik itu dibungkus menggunakan plastik. Ya. Nah, ini manfaatnya untuk apa ini, Mas? Ini untuk mencegah dipangan mano, tikus. Oh, Itu, Mas, bajing. berarti hamanya itu malah hama-hama yang besar ini. Iya, iya. Bukan iya. yang sejenis lalat buah itu, bukan? Enggak. Lalat buah minim, Mas, ada tapi minim. Jadi untuk menghindari atau resiko buah rusak diakibatkan oleh hewan-hewan besar, contohnya burung, kemudian tikus, kemudian bajing. Kalau untuk pembungkusan sendiri ini dilakukan ketika umur berapa hari atau menyesuaikan ukuran buah ini? Biasanya kalau udah bermunculan warna merah, Ketika sudah mulai memerah baru Iya, dibungkus. ya, Ya. baru dibungkus. Kemudian kalau untuk hama-hama lain dari kutu-kutuan atau dari hewan-hewan kecil itu jarang gitu ya. Enggak. Justru enggak. malah di hewan-hewan yang besar. Oke, kemudian kalau ini, Mas, untuk di buah naganya sendiri, ini kan ada pohon yang untuk merambatnya itu pohon apa? Itu harus pohon atau bisa dari tiang beton atau gimana ini? Kalau dulu tiang beton di sini bagus, Mas. Nggak tahu lama kelamaan kok malah nggak bagus. Yang dulu awal-awal tanam buah naga yang tiang beton itu tumbuh subur di ini pohon naganya ini. Tapi kalau sekarang itu yang tanaman yang pakai cagak beton itu mudah terserang penyakit. Kita malah diganti tanaman randu. Tanaman randu. Oke. Berarti kalau awalnya itu menggunakan tiang beton itu, tapi malah awalnya bagus tanamannya, Bagus. tapi justru saat ini malah lebih rentan terhadap serangan penyakit gitu ya. Iya, Jadi kalau saat ini menggunakan pohon randu. iya, pohon randu. Apakah ketika ternaungi atau pencahayaan mungkin kan ini kan pohon randunya ini kan terus tumbuh, Mas. Itu berpengaruh atau tidak, Mas? Sebenarnya kalau untuk pohon randu itu berpengaruh, Mas. Ya kan kalau kita ngasih pupuk itu kan ikut makan. kemakan. Cuman mungkin sari-sari randu itu diserap buah naga bisa untuk memperkuat ketahanan penyakit mungkin, Mas. Berarti bisa simbiosis mutualisme ini, jadi saling menguntungkan. Jadi memang kalau dari segi makanan mungkin dia akan ikut memakan, tapi kalau kenyataannya di lapangan ketahanan terhadap penyakitnya itu juga lebih tinggi dibanding yang beton itu ya, Pak. Jadi kalau saat ini berarti rata-rata menggunakan pohon randu ini ya. Iya, kalau yang beton itu hanya tinggalannya yang lama mungkin. Iya. Sebelum kita akhiri video ini, Mas, dari sekitar 300 tanaman itu potensi buahnya itu kira-kira dapat berapa kilo ketika panen, Mas? Biasa maksimal bisa 2 ton, 2 ton setengah maksimal, Mas. 2 ton, 2 ton Iya. setengah. Kalau maksimal bisa di angka seperti itu ya, Iya. Mas, ya? Ini cukup lumayan. Kalau harganya itu cenderung berapa, Mas, kalau buah naga? Kalau sekarang itu murah, Mas. Di luar musim pun murah. Paling mahal 17.000. Paling mahal, itu Iya. sudah paling mahal. Kalau sekarang sekitar 10 ribuan. 10 ribuan. Itu yang grade A. Yang grade A. Kemudian kalau yang grade B, C itu beda lagi. Beda Ya? lagi. Selisihnya jauh, Mas? Tergantung pedagang, Mas. Oh, Biasanya itu kalau grade A10 ada yang B5.000 ada yang B7.000 ada. Beda pedagang, beda ngasih harga. oke. Berarti sebisa mungkin masuk ke grade A semua itu. Ya, Jadi kalau secara grade masuk ke A semua itu nanti akan lebih menguntungkan daripada buahnya banyak dalam satu pohon tapi kecil-kecil itu berarti lebih suka buahnya sedikit tapi maksimal ya, Mas. maksimal. Oke, jadi kita perlu berbijak dalam menentukan seperti yang Pas Kolik bilang tadi, dalam satu buah itu idealnya hanya sekitar 10 sampai 15 lah, itu sudah paling maksimal. Sebenarnya lebih banyak itu bisa, tapi nanti akan berpengaruh terhadap grade-nya. Nanti kalau semakin grade-nya semakin turun, harganya selisihnya sangat jauh ya, Mas. Jadi sayang, lebih baik sedikit tapi maksimal. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya akhiri video ini, Mas Kolik, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua? Ya, untuk petani, calon petani muda ya ayo kita semangat bertani untuk mengganti yang tua-tua, itu aja. Oke, perlu ada regenerasi petani. Ya, Kalau yang muda tidak mau bertani, siapa yang mau mencukupi kebutuhan pangan negeri ini? Jadi tetap semangat untuk bertani. Oke, mungkin itu dulu ya sahabat petani semua. Sebelum saya akhiri video ini, saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini.
Yang pertama adalah kita membahas mengenai budidaya buah naga. Ini untuk jarak tanam idealnya adalah sekitar 2 kali 3 meter. Kemudian dari waktu tanam sampai panen itu sekitar 1 tahun ya Mas ya? Ya, Sekitar 1 tahun. Setelah itu memungkinkan untuk berbuah secara terus menerus. Umur produktivitas itu ditentukan dari perawatan. Semakin bagus perawatannya, produktivitasnya akan semakin tinggi dan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian ini juga perlu rekayasa teknologi. Jadi buah naga itu biasanya akan berbunga pada bulan 8 dan 9. Dan untuk mengakali hal tersebut itu bisa dibantu dengan cahaya pelampuan. Nah, itu bisa untuk mensiasati panen di luar musim. Kemudian untuk merangsang pertunasan atau merangsang pembungaan itu bisa menggunakan cahaya lampu, tapi bisa diimbangi dengan pemberian nutrisi. Nutrisi yang paling rakus itu biasanya diserap dari sistem perakaran, bisa langsung ditabur dengan pupuk kandang yang ditambahkan dekomposer. Kemudian kalau untuk pupuk kimia itu sifatnya hanya sebagai pelengkap seperti NPK atau Ponska atau yang lain sebagainya, itu via ditabur. Kemudian kalau untuk spray bisa menggunakan seperti MKP, kemudian Kalinet atau ditambah dengan asam amino. Kemudian intervalnya itu juga bisa menyesuaikan dengan kondisi tanaman. Seperti yang tadi proses pelampuan itu memakan waktu sekitar 20 hari dan bisa 3-4 kali spray ya Mas ya. Kemudian kalau untuk insek itu sangat jarang digunakan karena hama paling tinggi hanya mungkin sekitar di semut. Kemudian kalau untuk fungi itu digunakan menyesuaikan dengan gejala atau kondisi yang ada. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam Mitra Bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.